Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Kak Christine Natalia. Dia adalah admin dari akun rohani The Potter and His Clay. Saya yakin pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Christine akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih dan cinta-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih dan cinta-Mu melingkupiku. Tak terbayang hidupku tanpa kasih-Mu. Kau jagai setiap langkah hidupku. Takkan ku mengerti kasih-Mu padaku. Hanya ini yang ku bisa memuji dan menyembah-Mu. Halo semuanya, aku Christine. Kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit apa yang aku sedang belajar gitu, apa yang Tuhan ajarin sama aku hari-hari ini gitu. Kita buka ya di ayat Yesaya 43 ayat 19. Aku bacain ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang aku mau sharingin adalah hari-hari ini mungkin sukar ya buat kita gitu. Kita terpaksa harus dari rumah sendirian gitu. Kita harus stay di rumah. Semua rencana kita, semua plan kita rasanya kayak gagal gitu. Rasanya 2020 tuh berat banget dan failed banget gitu buat kita. Tapi aku percaya satu hal sih, beberapa hari ini aku lagi kayak diajarin gitu sama Tuhan kalau Tuhan tuh sedang melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar cara berpikir kita. Mungkin kita menganggap apa yang lagi terjadi ini tuh kayak krisis banget, kayak sukar banget gitu. Tapi ayat ini bilang gitu, Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai di padang belantara. Yang which is Tuhan sedang membuat jalan di keadaan, di momen, di kondisi yang sukar banget, yang rasanya mustahil lah di padang belantara ada sungai gitu. Tapi hey, Tuhan lagi bikin ini gitu. Aku percaya banget. Contoh simpelnya adalah dengan kita kolaborasi ini gitu. Ada video-video konten semacam ini di sosial media. Aku melihat betapa keadaan sekarang tuh membuat gereja-gereja, membuat anak-anak Tuhan tuh step out dari comfort zone-nya dan ngajak satu sama lain tuh hand in hand gitu, untuk sama-sama yuk kita saling nguatin, yuk sama-sama kita ngerangkul, yuk sama-sama kita jalan bareng-bareng gitu. Apapun denominasi gerejanya, apapun aliran gerejanya, itu kayak yang sebelumnya mungkin kita terkurung dengan gedung gereja gitu, tapi sekarang di sosial media kita tuh semua satu gitu. Itu amazing banget, itu salah satunya gitu. Dan yang paling penting lainnya adalah Tuhan tuh lagi membalikkan semua kita ke core kita, ke dasar kita gitu, hubungan kita pribadi sama Tuhan. Mungkin sebelum ini ada yang malas-malesan. Kalau sharing dari aku pribadi ya, jujur sebelum COVID ini aku merasa aku lagi down, lagi kayak capek dengan pelayanan, lagi bosan mungkin dengan ke gereja kayak gitu. Tapi ketika akhirnya terpaksa di rumah, terpaksa untuk aku sampai berasa kayak Tuhan kayak ini yang kamu mau kan, di rumah doang gitu, gak usah ke gereja, gak usah pelayanan. Ketika aku justru ngalamin itu, aku kayak jadi kayak rindu gitu untuk sama-sama bersekutu, untuk sama-sama melayani Tuhan bareng-bareng gitu. Dan di saat kayak gini justru kayak kita dipaksa untuk ngalamin Tuhan secara pribadi, untuk kenal Tuhan secara pribadi, untuk punya hubungan pribadi sama Tuhan di rumah masing-masing gitu. Dan disitulah motivasi kita, disitulah kayak cara berpikir kita tuh diubah sama Tuhan, kita tuh diajarin bener-bener sama Tuhan sendiri gitu. So, dan gak cuman itu doang, kayak selain hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita juga dibalikin ke keluarga gitu. Di saat kayak gini, siapa sih orang yang paling bisa kita cari? Cuman keluarga gitu. Kita gak bisa ke teman-teman kita, nggak bisa keluar, nggak bisa ke rumah
pembina kita di gereja gitu, kita cuman punya keluarga kita gitu. Aku dengar banyak banget kesaksian dari teman-teman aku yang kayak justru di musim corona ini iya perdebatan ada, cekcok ada, tapi itu tuh bikin kita makin solid, bikin kayak kita makin kenal keluarga kita, makin berkomunikasi sama mereka kayak gitu, makin dibalikin ke core ya, inti dari apa ya, Tuhan tuh menciptakan keluarga kan inti dari segalanya gitu, inti dari semuanya itu keluarga gitu, mulai dari keluarga gitu. Nah aku percaya banget di musim-musim yang kelihatannya kayak krisis kayak sekarang, itu tuh Tuhan lagi mengerjakan hal-hal luar biasa dalam diri setiap kita, dalam diri kamu juga gitu. Banyak banget juga teman-teman aku yang akhirnya menemukan potensi-potensi baru dalam dirinya, yang mana bisa jago nulis lah, yang mana bikin vlog lah, yang mana bisa masak gitu. Itu kayak hal-hal baru yang Tuhan bukain, yang mungkin sebelum COVID ini orang-orang gak kepikiran kayak gue bisa ya ternyata kayak gitu. Tapi di musim krisis kayak gini, kita tuh kayak dibukain sama Tuhan, hey potensi kamu tuh lebih dari itu, hey potensi kamu tuh ada banyak gitu. Tuhan tuh bener-bener ngasah potensi setiap kita gitu. So aku yakin banget mungkin keadaan lagi sulit buat kamu, buat kita gitu, tapi percaya satu hal, jangan patah pengharapan, jangan putus pengharapan, tetap percaya sama Tuhan kalau Dia lagi mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kamu, lewat hidup kamu gitu. Percaya Roma 8 ayat 28 kalau Tuhan turut bekerja untuk segala sesuatunya untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So aku mau encourage semua teman-teman, jangan putus asa, pokoknya dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan hari-hari ini yuk kita sama-sama belajar gitu, apa ya yang Tuhan mau ajarin lewat hidup kita, apa yang mau Tuhan ajarin hari-hari ini ke kita secara personal, bangun hubungan pribadi sama Tuhan, kayak gitu sih. Oke, sekian sharing aku sore hari ini. Sampai jumpa di khotbah 5 menit berikutnya.